Selamat pagi. Ini persiapan untuk order yang mau kita kirim ya. Jadi ini bohlam H4 ya. Bohlam H4 ini adalah bohlam H4 JL55. Ya, JL55 itu apa? Artinya juragan lampu 55 watt. Bohlam ini adalah bohlam yang paling terang ya. Paling terang, Bro. Ya, tapi saya juga tidak bisa egois ngomong ini paling terang, nanti ada merek lain lebih terang. Tetapi intinya begini, saya bilang ini paling terang, ini adalah bohlam yang saya punya paling terang. Tetapi saya yakin juga ini diadu dengan merek-merek lain, juga saya yakin ini terang dan terbaik. Kenapa? Nah, Anda harus simak video ini. Ini diorder untuk Avanza 2013. Jadi Avanza all new ya, 2013. Nah, Anda harus tahu apa sih keunggulan bohlam ini gitu ya. Saya sih pede atau saya sih bilang ini paling terang ya. Tetapi mungkin Anda sebagian di luar sana tidak percaya, nggak masalah juga sih. Intinya adalah kita mau menjelaskan speknya ya. Bohlam ini adalah tipe H4 di order untuk Avanza. Apa keunggulan bohlam ini dan kenapa saya bisa bilang ini bohlam paling terang dan fokusnya bagus dan padat ya. Nah, saya mau menjelaskan. Satu, syarat bohlam bagus itu adalah watt dan luxnya harus besar. Besarnya di sini adalah harus real, sesuai dengan fakta. Faktanya adalah apa? Faktanya adalah diukur menggunakan alat ukur yang namanya wattmeter. Jadi berdasarkan alat ukur wattmeter, bukan berdasarkan deskripsi atau tulisan-tulisan yang ditulis sebesar-besarnya. Karena banyak pedagang yang menulis watt pasti lebih besar, kenyataannya kecil. Ya, kenapa? Banyak pedagang atau pabrikan yang menulis seperti itu supaya Anda beli, untuk Anda orang-orang yang tidak paham tergiur untuk beli gitu ya. Nah, kalau Anda cerdas dan Anda sudah menonton video saya, sudah follow video saya, jangan sampai Anda tertipu ya. Saya kasih tahu ngomong apa adanya. Karena banyak pedagang nakal, karena taunya cuma cari untung. Betul, segala sesuatu butuh uang. Kita mau makan aja butuh uang. Kita mau kencing aja bayar ya di WC umum. Betul. Ya, jadi eh, saya masih ada istilahnya hobi. Jadi kalau hobi itu kalau jelek ya saya bilang jelek, kalau bagus ya saya bilang bagus. Jadi saya ngomong apa adanya to the point. Kalau bohlam ini tidak bagus juga kita tidak mau jual. Karena jujur terus terang banyak sekali di luaran sana teman-teman importir, teman-teman distributor menawarkan saya untuk menjual LED produk mereka. Dikasih komisi dengan kalau mencapai target turun lagi cair berapa persen, gede bro komisinya, memang betul. Tetapi kalau LED-nya tidak sesuai ya, tidak memenuhi syarat bohlam bagus, gimana saya mau jual seperti itu. Nah, kita mau menjual yang syaratnya ini terpenuhi ya. Tadi saya satu udah ngomong watt dan luxnya harus gede. Gedenya di sini adalah harus sesuai dengan fakta. Faktanya adalah diukur menggunakan alat yang namanya wattmeter. Bohlam ini saya sudah ukur dengan wattmeter, bohlam ini real 53 watt. Ya, 53 watt. Nah, banyak orang bertanya lumennya berapa? Mohon maaf jujur terus terang saya tidak bisa menjawab lumennya berapa karena saya tidak mempunyai alat ukur lumens meter. Wah, lu tukang lampu harus beli. Iya, saya mau beli, Bro. Ya, harganya mahal. Sabar, ya, sabar. Kalau Anda ada yang mau nyumbang boleh. Ya, harganya mahal, Bro. Ya. Jadi kalau ada yang bertanya berapa lumensnya, mohon maaf saya tidak bisa jawab. Yang bisa saya jawab adalah bohlam ini mencapai 6.500 lux. Apa itu 6.500 lux? Adalah jika kita ukur menggunakan lux meter, di depan sini ada lux meter, dengan jarak yang sama kita ukur itu bisa 6.500 lux. Sedangkan halogen taruhlah cuma 1.000 sampai 1.500 lux. Jadi bohlam ini ya udah pasti 5 sampai 6 kali lebih terang lah daripada halogen standar. Ya. Nanti ada pedagang lain bilang, wah bohlamnya si Jungki cuma 6.500 lux. Nih bohlam gua buktikan bisa 10.000 lux. Nah, metode pengukuran begitu tidak bisa dibandingkan atau tidak bisa diadu. Kenapa? Karena makin dekat jarak ukur, makin terang nanti luxnya makin besar. Nah, kita harus ada perbandingan dengan halogen. Halogennya berapa luxnya? Nah, LED ini berapa? Jadi
dapat perkaliannya. Oh, 5 kali lebih terang. Oh, 6 kali lebih terang. Seperti itu. Nah, video mengenai pengukuran itu sudah ada di awal-awal video saya. Jadi makanya kalau Anda follower saya, jangan cuman bilang follower, tapi kalau Anda nggak nonton, percuma. Banyak yang WA saya, bos terima kasih atas edukasinya, saya sudah jadi follower, saya mau tanya, saya sudah beli LED di mana, padahal saya sudah dijelasin, Anda follower tapi Anda nggak nonton percuma. Ya, Anda harus nonton ya karena video saya memang review-review dan edukasi ya. Seperti itu. Jadi kalau ditanya lumennya saya tidak tahu lumennya ya. Dan kalau Anda percaya dengan pedagang yang bilang bolamnya adalah 50.000 lumen, 60.000 lumen, 70.000 lumen, Anda suruh dia buktikan ya. Suruh dia buktikan kata-kata 60.000 lumen itu bagaimana menghitungnya. Seperti Anda beli buah semangka 50.000. Nah, kenapa semangka itu bisa 50.000? Ya kita kan harus tahu beratnya itu semangka berapa. Beratnya semangka itu berapa bukannya kita pegang asal-asal begitu, tetapi diukur menggunakan alat yang namanya timbangan. Ya, jadi bukan berdasarkan feeling atau bukan berdasarkan asal ngomong, tetapi diukur menggunakan alat ukur timbangan. Nah, LED ini pun begitu. Bukan kita asal ngomong 50.000 lumen, 20.000 lumen, 70.000 lumen. Ngukurnya bagaimana? Kok banyak orang di pasaran percaya ya di luaran. Nah, makanya untuk Anda yang sudah nonton video saya, ya share lah di forum-forum ya. Jangan mau dibodohi ya. Jangan mau dikasih tahu ceplok-ceplok begitu aja diterima, dimasukin ke dalam otak tapi tidak tahu ngukurnya bagaimana ya. Anda dibohongin kok mau ya. Anda dibohongin kok mau ya. Jadi jangan sampai Anda mau dibohongin ya. Oke, syarat kedua bolam bagus nih. Sudah wattnya besar, looks-nya besar, tidak boleh ngedrop. Kenapa? Karena rugi dong. Ya, Anda udah capek-capek cari duit nih, terus duitnya dicolong orang, rugi dong. Ya sama, ini sudah wattnya besar tetapi ngedrop, ya rugi. Ya, belilah bolam yang tidak ngedrop. Bolam ini tidak ngedrop. Kenapa si Jungki telat 1,5 tahun untuk menjual bolam tipe 55 watt? Karena selama itu kita mencari bohlam yang tidak ngedrop ya, banyak bohlam ngedrop. Kenapa bisa ngedrop? Karena satu panas, kedua memang drivernya tidak stabil ya. Jadi jangan jadikan alasan bohlam panas ngedrop. Memang bohlam ini akan turun wattnya, tetapi bohlam ini variabel wattnya. Kenapa saya bilang variabel? Memang panas bisa membuat dia turun. Turunnya sampai berapa? 42 watt. Tetapi kalau dia dingin, dia akan naik kembali ke 53 watt. Bohlam ini saya coba 24 jam nyala di meja ini. Ya, saya tinggal pergi, saya tinggal tidur, saya tinggal pergi makan. Kita baca, itu wattnya stabil 53. Ya, tidak turun sama sekali. Tetapi ini adalah suhu temperatur lingkungan yang ada di sini mungkin ya 30 derajat lah siang hari ya. Nah, masalahnya kalau di mobil itu dipasang di ruangan mesin. Ruangan mesin itu panas. Panasnya ruangan mesin itu bergantung dengan kondisi mobil Anda. Satu, misalnya kalau macet, pasti suhu ruangan mesin Anda akan panas. Tetapi kalau mobil itu jalan, suhu ruangan mesin pasti akan turun. Nah, LED ini akan turun wattnya jika suhu ruangan mesin terlalu panas. Jika suhu ruangan mesin kembali dingin, dia akan naik wattnya. Jadi bohlam ini tidak ngedrop, tetapi wattnya adalah variabel naik turun. Naik turunnya bergantung dengan suhu lingkungan. Kalau suhu lingkungannya terlalu panas, mau nggak mau dia menurunkan wattnya sampai serendah-rendahnya adalah 42. Suhu ruangannya dingin kembali, dia akan menaikkan mungkin di 43, 44, 45, sampai maksimal 53 kembali. Jadi LED ini tidak ngedrop. Kalau ngedrop itu pengertiannya adalah kalau sudah turun tidak bakal naik lagi. Tetapi kalau ini bisa naik turun, variabel bergantung suhu lingkungan ya. Jadi harus pengertiannya harus paham. Ngedrop dengan variabel harus tahu. Kalau ngedrop itu sudah turun tidak mau naik lagi. Banyak LED di pasaran yang tipe 55 watt itu cuma realnya sekitar 35 sebenarnya. Udah turun nggak bakal naik lagi. Ya. Oke.
kita lanjut ya. Nah, syarat ketiga bohlam bagus adalah soal adjustable. Bohlam ini bisa di-adjust, Bro. Ya, bisa di-adjust. Apa sih tujuan bisa di-adjust? Di-adjust itu adalah tujuannya untuk memfokuskan sinar, membentuk cut off. Ya, memfokuskan sinar, membentuk cut off. Ya, kita lanjut. Tadi ada telepon. Nanya alamat ya. Jadi orang-orang mau datang cepat karena memang buat mudik ya. Nah, syarat ketiga bohlam bagus saya ulang adalah harus adjustable ya. Kalau Anda beli LED yang tidak adjustable Anda rugi. Belilah LED yang bisa adjustable. Kenapa adjustable? Untuk menggeser bayangan gelap, untuk menggeser bayangan gelap, untuk memfokuskan sinar ya. Dan yang penting adalah bayangan gelap harus kecil. Bohlam ini bayangan gelapnya tidak ada ya, tidak ada. Nah, kita akan mendemokan ya, kita demokan karena ini untuk Avanza. Nah, kita demokan juga kebetulan reflektor saya adalah Avanza ya. Nah, ini adalah reflektor Avanza. Jadi Anda harus tahu patokannya. Bohlam reflektor H4 ya. H4 itu reflektor pasti mempunyai garis ini dan garis ini. Ini garis bukan saya yang bikin. Nah, kita kalau Anda nggak jelas, saya nggak bisa nyalakan lampu blitz ya kalau di mode video. Jadi Anda perhatikan setiap mobil pasti punya garis ya. Punya garis, Anda perhatikan deh. Ini garis bukan saya bikin, tetapi saya spidolin supaya Anda lebih gampang untuk melihatnya. Karena nanti di video samar-samar Anda bisa salah maksud. Jadi ini ada garis. Ya, garis ini dibikin oleh pabrikan mobil, ya, reflektor oleh pabrikan mobil. Nah, ini membentuk suatu sudut. Sudut ini kadang bisa lebih gede, bisa lebih kecil, tergantung dia punya parabola. Karena reflektor tiap-tiap mobil kan bentuknya berbeda, tetapi intinya adalah mangkok, ya, mangkok. Nah, LED yang bagus itu tidak boleh melebihi garis ini untuk bagian low beam. Kenapa? Kalau LED tersebut melebihi garis ini, dia pasti akan tidak ada cut off-nya atau dia akan buyar kemana-mana. Ya. Nah, kita akan kasih lihat ya LED ini tanpa bayangan gelap. Apa itu bayangan gelap? Jadi, ya kita buktikan LED ini adalah tanpa bayangan gelap. Ya, kita buktikan dulu. Nah, ini LED nggak ada bayangan gelap. Tuh, ya Anda lihat tuh, nggak ada bayangan gelap. Mungkin ada sedikit garis kecil. Hampir tidak ada bayangan gelap tuh Anda lihat. Nah, kalau Anda beli LED dengan bayangan gelap gede, artinya Anda rugi. Ya, Anda rugi. Apalagi kalau LED tersebut tidak bisa di-adjustable, Anda lebih rugi lagi. Ya. Nah, ini kita pasang. Kalau Anda masang LED itu ini dilepas dulu, Bro. Lepas dulu. Ya, kita pasang ininya di sini. Ya, kita balik nih. Jadi ini kita pasang dulu di sini. Udah, duduk dengan benar, harus dengan benar duduknya. Ya, jangan begini, nggak bener, pokoknya yang bener lah ya. Udah bener, kunci. Sudah kunci, LED masuk. Ya, LED masuk, putar. Nah, Anda lihat kita pasang. LED ini nggak ada bayangan gelap. Nah, Anda lihat, kelihatan nggak di reflektor. Jadi, segaris ini dengan segaris ini bagian atas ini padat penuh, full. Tidak ada yang gelap. Kalau LED-nya bayangan gelapnya gede, biasanya di sini akan gelap, kekurangan cahaya. Nah, kalau LED yang kekurangan cahaya artinya kurang pasukan. Sedangkan kan mangkok ini fungsinya untuk memantulkan cahaya ke jalan. Kenapa? Karena kan dia krom. Kalau tidak krom tidak akan mantul cahayanya. Nah, makanya supaya bisa padat di jalan, supaya bisa terang di jalan, ya, kita butuh sinar cahaya seterang mungkin yang bisa dipantulkan ke reflektor ini dan dia dipantulkan ke jalan. Makanya kenapa LED tersebut bisa dibilang terang. Ada LED yang terang, tetapi dia tidak nampak di jalan dengan tebal, dengan padat. Kenapa? Karena fokusnya salah. Ya, fokusnya salah atau bisa juga ya nggak fokus lah, buyar, tidak center. Nah, makanya penting LED itu perlu dikalibrasi, perlu disetting, perlu dioprek-oprek. Kenapa? Karena tiap-tiap mobil mempunyai bentuk reflektor yang berbeda-beda. Nah, makanya kalau Anda beli di saya akan kalibrasi dan saya setting. Jadi barang sampai Anda tinggal pasang. Anda nggak usah ribet-ribet lagi ini itu. Pokoknya tinggal pasang, ikuti panduan saya, Pak.
Mobil Bapak 11.30. Pak, mobil Bapak jam 12 aja. Pak, mobil Bapak 11.45. Artinya apa? Nah, ini nih. Bisa diputar. Ya. Jadi LED ini bisa bermain di jam 12. Kenapa? Karena tanpa bayangan gelap. Nah, banyak yang bertanya, Pak, saya sudah beli LED merek A, merek B, merek C, bagus nggak Pak? Nah, bagusnya itu belum tentu juga cocok di mobil Anda. Kenapa? Karena kan saya sudah bilang, reflektornya punya halogen, belum tentu cocok. Nah, saya mau memberitahu bahwa LED ini cocok atau tidak, saya jamin bisa cocok karena saya kalibrasi. Nah, bagaimana cara Anda menilai LED ini bagus atau tidak, atau ada cut off atau tidak? Nah, Anda perhatikan, ini adalah garis yang tadi saya gambar, ini garis yang asli dari reflektor ada. Nah, Anda lihat, ini tidak melebihi. Kita putar. Ya. Tidak melebihi. Jadi Anda setting begini, masih oke, Anda bisa lihat cut off-nya. Anda setting begini, bisa. Jadi saya kasih clue sedikit adalah, jangan sampai melebihi. Dan LED ini tidak melebihi. Ya. Kalau tidak melebihi, arti cut off-nya akan bagus. Akan bagus, bro. Seperti halogen cut off-nya. Ya. Kalau LED Anda kurang, berarti cut off-nya istilahnya kurang. Tetapi kalau pas banget, perfect. Nah, itu ada hubungan dengan kalibrasian. Ya. Apa itu kalibrasi? Saya tidak mau terlalu membuka, karena nanti kalau saya buka banyak orang ikut-ikutan bikin video yang padahal dia nggak mengerti, karena saya melihat banyak juga yang pedagang-pedagang mulai mengikuti seperti saya caranya ya. Oke ya, jadi syarat ketiga bolam bagus adalah soal adjustable dan bayangan gelap kecil. Bolam ini tanpa bayangan gelap, bro. Jadi sudah terang, padat, wattnya besar, tidak ngedrop, tanpa bayangan gelap. Jadi bolam ini akan sangat padat di jalan. Ya, seperti itu. Keempat, bolam tidak storing, saya jamin. Kelima adalah soal pendinginan. Nah, pendinginan LED 55 watt ini di pasaran ya, Anda harus tahu, ini adalah teknologi double heat cooper pipe, ya, double heat cooper pipe dengan double cooper PCB. Nah, heat cooper pipe ini tabungnya ini paling besar di kelasnya. Hati-hati juga, Anda ini bisa aja palsu. Jadi kalau Anda membeli yang murah-murah, membeli yang nggak jelas, heat cooper pipe-nya palsu, padahal dia cuma tembaga biasa. Karena heat cooper pipe itu mahal dibandingkan tembaga pejal. Ya, hati-hati heat cooper pipe-nya palsu. Saya sudah bongkar ini LED dan ini asli. Ya, ini asli, bro. Nah, buat Anda yang nggak paham bagaimana cara membedakan asli atau palsu, ya Anda mesti banyak belajar. Saya pun banyak belajar. Ya, sama seperti Anda pedagang jam mewah, orang awam mungkin akan melihat itu jam KW seperti ori. Tetapi kalau orang yang sudah paham di bidang itu, dia nggak mungkin bisa dibohongi. Ya. Jadi kenapa? Karena dia sudah berkecimpung di situ. Sama seperti Anda toko bahan kimia. Tanpa melihat cairan itu, mungkin dia bisa tahu, cium baunya dia sudah tahu bahwa itu kimia apa. Karena dia sudah berkecimpung di situ lama. Toko jam mewah juga dia udah tahu, bisa lihat jam itu asli atau palsu. Atau toko berlian pun dia juga bisa tahu itu berlian asli atau palsu, atau KW super atau apa. Bisa tahu. Kenapa? Karena dia berkecimpung di situ sudah lama. Jadi orang-orang seperti itu tidak bisa dibohongi. Sama seperti saya. Saya sudah 16 tahun bermain lampu dan berkembang terus, dan saya mendalami bidang lampu. Saya kalau mau ditanya bagus atau tidak, saya sudah bisa lihat sebenarnya. Gitu ya. Oke. Jadi pendinginannya double heat cooper pipe. Heat cooper pipe ini paling besar di kelasnya. Di tipe bolam 55 watt. Dan kipas ini juga diameternya paling besar. RPM kipas ini kencang, bro. Kita sudah ukur menggunakan tachometer, 10.000 RPM real, ya. Kita nggak pakai istilah tipu-tipu Anda, ini RPM-nya 20.000, nggak usah. Kita ukur aja langsung. Ya, video pengukurannya ada, bro, di YouTube saya, ya. Ya, ada heatsink, ada kipas, double heat cooper pipe, ya. Apalagi, udah cukup ya, speknya udah sangat tinggi. Jadi ini saya sangat rekomendasi untuk Anda yang mau membeli bolam 55 watt. Ada yang bertanya harganya berapa, Anda bisa cek nanti di Tokopedia, di Shopee, atau Anda silakan WhatsApp saya di 0898 299 3838. Ya, saya tidak menjabarkan harga di YouTube karena video ini kan akan terus ada di YouTube. Harga akan naik, harga akan turun nanti ya, bergantung harga di pasaran. Ya, seperti itu. Ini juga driverless, jadi drivernya di mana? Drivernya di dalam, inside. Jadi sudah teknologinya sudah teknologi terkini. Komponennya sudah kecil-kecil.
Kalau Anda beli LED yang masih menggunakan driver, artinya teknologi lama, komponennya masih gede-gede. Karena zaman sekarang dulu kan zaman mikro, sekarang sudah zaman nano, ya sudah zamannya makin mengecil. Dulu charger laptop segede batu bata, sekarang charger laptop segede charger handphone. Padahal laptop kan powernya gede, butuh charger yang kencang, tetapi chargernya sudah kecil. Anda lihat charger mobil, ya charger mobil listrik gitu ya. Saya kira sih dulu chargernya harus gede banget, ternyata kecil karena zamannya sudah teknologi kecil-kecil switching. Ya, sudah teknologinya GaN sekarang, gallium nitride ya. Dulu kan silikon. Ya, semikonduktornya maksudnya ya. Jadi itu saya nggak membahas kemana ke sana, tapi memang kita dari jebolan elektro, jadi ya sedikit sedikit perkembangan itu kita namanya orang hobi pasti kita tahu ya. Oke, mereknya apa? Sekali lagi mereknya adalah Juragan Lampu. Di sini ada logonya Juragan Lampu ya. Ada JL di sini logonya, dan di sini ada stiker segel garansi kita. Barang sebelum dikirim akan kita kalibrasi. Makanya Anda beli buat mobil apa, kasih tahu saya. Saya akan berusaha semaksimal mungkin mengkalibrasi itu supaya benar-benar mantap di reflektor. Ya, karena kita mengkonversi dari halogen ke LED. Tentu LED-nya harus bisa menyesuaikan ke halogen. Bukan bukan reflektornya yang diutak-atik, tetapi LED-nya yang diutak-atik. Karena yang salah adalah LED-nya, karena kan Anda mengganti ke LED. Reflektornya emang nggak salah, gitu ya, karena dipakai halogen kan cut off-nya bagus. Ya Anda ganti LED, kalau cut off-nya jelek, yang salah reflektornya atau LED-nya? Ya LED-nya dong. Ya, oke. Terima kasih.